Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Rabu 11 November 2020 adalah peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, Uskup. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi, hari ini kita memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Ada kisah yang sungguh menyentuh hati dari Santo Martinus. Suatu malam di musim dingin, ia berjumpa dengan seorang pengemis berpakaian compang-camping. Ia kemudian menghentikan kudanya, melepaskan mantel yang terbuat dari wol, mantel yang indah, kemudian memotong mantel itu menjadi 2 bagian. Sebagian ia berikan kepada orang miskin yang kedinginan itu, dan sebagian untuk dirinya sendiri. Santo Martinus sebetulnya mewujudkan apa yang justru diharapkan diharapkan oleh Tuhan Yesus dari semua orang yang sudah mendapatkan berkat. 10 orang kusta datang kepada Yesus memohonkan kesembuhan, tapi hanya 1 yang pulang dan mengucap terima kasih. Dan Yesus mengatakan, "Berdirilah dan pergilah, imanmu menyelamatkan." Ia memiliki iman yang hidup, iman yang mengantar dia untuk datang bersyukur atas rahmat dan berkat yang Tuhan berikan. Dan syukur itulah yang membuka jalan bagi dia untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan, iman yang terwujud dalam rasa syukur. Dan syukur itu bukan hanya sekedar kata, tapi cara hidup yang menyadari bahwa semua yang ada pada saya adalah pemberian Tuhan, yang tidak hanya disyukuri dengan kata-kata, tapi yang disyukuri dengan berbagi pemberian itu, seperti yang dicontohkan oleh uskup dari Tours, Santo Martinus. Mantel itu dia sendiri butuhkan karena lagi musim dingin. Tapi lalu kemudian dia melihat ada orang yang membutuhkan karena kedinginan, dia membagi mantel ini sebagian untuk orang yang kedinginan itu. Itulah syukur yang sejati. Syukur yang dikehendaki oleh Tuhan. Syukur yang diinginkan oleh Tuhan. Syukur yang seperti itulah yang membawa kita kepada keselamatan, yang membuka pintu hidup kita untuk menerima keselamatan secara penuh dari Tuhan. Mari kita berdoa dalam perjalanan hidup kita, supaya hidup kita senantiasa ditandai oleh rasa syukur. Syukur itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Justru karena syukur itu membuka pintu hidup kita kepada keselamatan. Dan kebahagiaan itu melahirkan apa? Kebahagiaan yang sejati yang datang dari Tuhan itu melahirkan kesehatan. Karena syukur itu melahirkan kegembiraan,
dan kegembiraan itu berbuah kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.